Jadi, keberhasilan suatu program coaching Mhm. itu sangat ditentukan bukan hanya pada saat proses coaching-nya berjalan, Mhm. tapi ternyata sangat juga dipengaruhi oleh titik awalnya ya, Titik yaitu awalnya. pada saat kontrak agreement itu juga sangat mempengaruhi loh keberhasilan coaching nanti di belakangnya gitu ya. Mhm. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai sebagai seorang coach profesional ya teman-teman, gimana sih langkah awal ketika di hire di suatu perusahaan, ada kontrak awal, ada apa saja sih di dalamnya? Belum kita bahas lebih lanjut nih teman-teman, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi nih. Sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amejaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Gimana Coach? Masih semangat Coach? Masih. Agenda abis rekaman hari ini mau ada kegiatan apa nih Coach? Ya paling pulang. Pulang. Istirahat ya Coach di Enggak, rumah. kerja lagi. Oh kerja lagi. Bukan kerja sih, kuliah. Oh ada kuliah sekarang online Coach. Sekarang kuliah apa sih Coach? Ada deh. Nggak di-spill ini Coach. Belum, nanti aja kalau udah lulus ya baru saya umumin. Kayaknya aku bisa menerka-nerka nih Coach nih. Ngambil apa nih? Kuliah gitu. Oh, masih semangat belajar ya Coach ya, menimba ilmu lagi. Iya dong, kan namanya juga belajar itu kan nggak berhenti ya. Kayaknya sekarang saya harus mulai lagi belajar hal-hal yang baru lagi nih, gitu supaya usia bertambah tapi tetap aja ilmu juga harus bertambah. Oke, luar biasa. Kita doakan ya teman-teman, semoga kuliahnya lancar dan cepat lulus nih Coach nih. Amin. Amin. Oke Coach, kita back to topic ya Coach ya. Aku mau nanya nih Coach, kan karena Coach Adit juga seorang coach profesional ya Coach ya. Aku mau nanya nih, sebenarnya ketika suatu perusahaan meng-hire seorang coach itu ada kontrak awalnya kan ya Coach ya? Oh iya tentu. Itu sebenarnya kontrak-kontrak awal itu ada apa saja sih yang harus disepakati antara keduanya itu? Oke. Jadi keberhasilan suatu program coaching itu sangat ditentukan bukan hanya pada saat proses coachingnya berjalan, tapi ternyata sangat juga dipengaruhi oleh titik awalnya ya, Titik awal. yaitu pada saat kontrak agreement itu juga sangat mempengaruhi loh keberhasilan coaching nanti di belakangnya gitu ya. Jadi sebagai seorang coach profesional itu makanya proses kontrak awal ini pun diatur oleh ICF, baik dari sisi kode etik dan kompetensinya, agar memastikan nanti berjalannya coaching itu bisa memberikan hasil yang memang maksimal gitu ya. Gitu. Jadi ternyata keberhasilan coach itu bukan hanya pada saat jago di coachingnya aja, tapi di awal-awalnya juga, di tahap-tahap awal ini gitu. Yaitu kalau sebagai seorang coach profesional, ketika pertama kali ketemu dengan calon klien maupun tentunya biasanya kan ketemu dengan perusahaannya atau sponsor ibaratnya gitu ya. Sponsor itu adalah orang yang mensponsori proses coaching ini gitu ya. Misalnya perusahaan, orang HRD-nya, atasannya gitu. Jadi hal itu dulu yang harus dipastikan berjalan dengan baik, baru proses program coachingnya berjalan dengan baik pula gitu. Itu ada apa ya, kayak term of condition yang harus ditandatangani juga nggak sih gitu Coach? ya, Ada poin-poinnya gitu ya? Jadi dari sisi hal-hal komersilnya maupun dari hal-hal yang sifatnya memang harus ditetapkan di sana itu penting gitu ya, untuk memastikan proses coaching nanti akan berjalan dengan lebih baik gitu loh. Dengan baik. Apa saja yang akan harus disepakati di situ, yang ini yang perlu kita bahas ya. Pertama ya asumsinya bahwa calon klien atau sponsor ini nggak tahu sama sekali tentang coaching gitu ya. Kita harus jelaskan dulu coaching itu apa. Mereka harus paham dulu coaching itu sebetulnya apa ya, bedanya dengan bentuk yang lain, training, mentoring, konseling itu apa, sehingga akhirnya mereka lebih paham dan bisa memutuskan dengan lebih baik apakah karyawannya atau timnya itu memang cocoknya di coaching atau enggak gitu loh. Jadi jangan kita paksakan juga bahwa semuanya bisa dibalas dengan coaching ya. Gitu. Kalau dia butuhnya training, jangan dipaksakan coaching juga. Kalau bahkan dia butuhnya mentoring, butuhnya consulting,
butuhnya konseling gitu ya, itu jangan dipaksakan coaching, mentang-mentang kita pengen dapat order gitu ya. Jadi dipaksakan. Iya. Jadi Biasanya berarti secara kode etik nggak boleh kayak gitu. kalau misalkan dia mau meng-hire ya coach ya, harusnya tuh ya berarti mereka sudah tahu dong perusahaan itu coaching itu apa, apakah memang Ya, kode etik kita harus menjelaskan betul. ulang Idealnya kepada begitu. Ya, bisa jadi nih sponsornya udah tahu coaching, mungkin karena dia sudah pernah belajar coaching, atau dia pernah mengikuti seminar coaching, atau dia pernah di coaching. Jadi dia merasa oh dia perlu nih buat tim. Nah itu sih lebih mudah ya. Tapi yang menjadi kesulitan adalah walaupun dia udah tahu, tapi kan pemimpin perusahaan ini kan juga harus memastikan agar HRD-nya, atasannya si staff itu misalnya itu juga paham tentang coaching ini kan. Gitu. Kalau dia bisa menjelaskannya langsung ke mereka, enak sih, terus mereka akhirnya setuju baru manggil kita gitu kan. Jadi kita nggak capek-capek lagi. Tapi kan idealnya nggak, ternyata idealnya kayak gitu, tapi kenyataannya kan nggak seperti itu gitu ya. Mau nggak mau kita pertanyakan dulu, Anda udah tahu nggak coaching? Kita dari jawabannya itu kita bisa mengukur bahwa sebetulnya dia itu paham atau enggak gitu loh. Dari situlah baru kita mengambil tindakan apakah kita perlu menjelaskan lebih dalam lagi, kalau perlu didemokan gitu loh, sehingga mereka oh gini coaching gitu. Oke, berarti memang kontrak awalnya itu menyepakati dulu ya coach ya, apakah memang oke nggak nih kalau kita coaching butuhnya coaching gitu ya. Setelah mensepakati itu apalagi nih coach? Nah barulah gitu kan. Tentunya akan sifatnya yang lebih teknis ya, atau yang lebih dalam lagi gitu. Misalnya coachingnya tentang apa nih, situasinya seperti apa, kita perlu juga nih cari tahu gitu ya problemnya gitu ya, atau challenge yang dihadapi gitu ya, segala macamnya itu biasalah ya, gini terus apa saja yang sudah dikerjakan segala macam gitu. Kita sebenarnya fact finding lah ya, lebih dalam lagi. Seperti hanya sales ya. Pada saat itu kan seorang coach itu kan jadi berfungsi sebagai seorang sales kan. Dia fact finding dulu gitu. Dan kalau memang sudah ini kan tentulah hal-hal yang lebih sifatnya komersil dibahas ya. Misalnya harganya gitu kan. Kemudian nanti proses coachingnya tuh kita harus menjelaskan metode coachingnya nanti kayak seperti apa, hal apa yang tercakup dalam coaching dan yang tidak tercakup dalam coaching. Kemudian nanti ketemunya di mana, hal-hal faktor logistik lah ya, tentang lokasi, tentang transportasi, dan tentunya yang paling penting adalah berapa sesi gitu ya, itu harus dibahas gitu ya dalam pertemuan tersebut. Kemudian setelah itu baru akhirnya kan ada kesepakatan gitu ya dari sisi kontrak gitu ya gitu. Jadi kontrak kerjanya sih, kontrak kerjasamanya ICF tuh sudah ada tuh template-nya ya, yang apa yang harus di udah ada template-nya berarti ya coach ya, tinggal disepakati antara seorang profesional coachnya dan perusahaannya. Betul. Kalau gitu saya pribadi, saya juga menampilkan kode etik sebagai seorang ICF coach gitu ya kepada mereka. Contoh yang harus mereka pahami adalah bahwa saya sebagai seorang coach itu harus menjaga kerahasiaan klien. Klien itu siapa? Sebetulnya klien itu kan ada dua nih. Klien dari sisi perusahaan saya harus jaga. Ya saya nggak boleh membocorkan tentang klien saya itu siapa gitu ya. Dan saya juga harus menjaga kerahasiaan dari sisi coachingnya nanti. Gitu saya harus pastikan mereka tuh paham bahwa apapun yang dibicarakan dari sisi coaching itu rahasia. Ya kecuali hal-hal yang sifatnya ya memang bisa disepakati untuk bisa di share gitu ya. Gitu. Jadi harus rahasia semuanya. Saya harus melindungi kerahasiaannya coach saya. Kan pada level coach itu bisa ngomongin macam-macam ya. Gitu. Nggak mungkin semuanya bisa saya ceritakan. Kalau coachnya sendiri yang menceritakan ke atasannya ya bebas, terserah gitu kan, asal jangan saya menceritakan gitu. Oke, berarti memang atas dasar kesepakatan juga ya. Mungkin seorang coach ini, seorang profesional coach misalkan ditugaskan untuk men-sharing ke atasannya lagi yang atasannya si coach ya coach ya, berarti memberikan informasinya yang berkaitan mengenai secara umum aja gitu ya coach ya, terkait pekerjaan. Biasanya sih yang biasanya yang disepakati untuk bisa di-share itu yang memang tidak mengandung hal yang pribadi ya, yaitu action plan terhadap goal pekerjaannya. Jadi tergantung kesepakatannya nih, goalnya apa, action plan-nya ya itu bisa di-share, atau ya si coachnya itu yang akan share kepada atasannya action plan-nya seperti ini gitu. Kurang lebih seperti itu ya coach ya. Biasanya coach kalau dalam meng-hire ini suatu perusahaan itu ada batas kontrak mungkin kali ya, ada kontrak kerjanya juga ya. Itu minimal berapa tahun sih coach? Wah, kalau coaching ya, kalau saya itu minimal itu 3 kali pertemuan.
Paling banyak itu 24 kali pertemuan kalau saya. Minimal Tergantung 3 kali. seberapa kompleks dan seberapa panjangnya goal yang harus dicapai ya. Panjang tuh waktu goalnya itu. Berarti kalau waktunya nggak bisa ditentukan dong? Apa memang bisa? Memang nggak ada rumus pasti ya bahwa goal yang seperti ini harus berapa kali pertemuan. Iya. Itu kembali ke kesepakatan gitu loh. Oh, berarti nggak, kalau karyawan biasa kan kayak kontrak kerja setahun gitu ya coach. Kalau dalam coach profesional ini berarti Ya gimana, kontrak coach? kerja setahun kan karena jelas goalnya yang harus dicapai dalam setahun itu apa kan. Sama sih ini juga gitu. Jadi target akhir tahun. Tapi kalau mereka ingin coaching hanya 6 kali pertemuan, nah coaching yang ke-6 ini kan belum nyampe di akhir tahun kan. Jadi kita harus bikin goal lagi yang goal yang tercapai di akhir sesi program yang bisa mendukung pencapaian goal di akhir tahun itu apa gitu. Jadi harus dicang down lagi goalnya gitu, supaya bisa dicapai di akhir program coaching. Yang bisa dengan kalau goal yang dicapai di akhir program coaching tercapai, diharapkan goal akhir tahunnya juga bisa menunjang gitu ya, bisa menunjang pencapaian di akhir tahun, walaupun belum tentu sih kan, masih ada faktor-faktor lain ya gitu. Tapi ya sudah, kesepakatannya itu. Oh, jadi memang step by stepnya itu ya coach ya. Dan itu ditandatangani oleh kedua belah pihak juga ya coach ya. Tentunya. Oh, kalau sudah oke nih berarti ya udah tinggal seorang bahkan bukan kedua belah pihak ya, ketiga belah pihak. Oh, apalagi nih satu pihaknya? Si kliennya, si coachingnya juga si harus tahu bahwa goalnya perusahaan yang jadi ini harus ada kesepakatan 3 orang ya, antara sponsornya, saya, dan sebagai coach profesional dan coachingnya nanti. Itu harus jelas, harus sepakat goalnya mau dalam program coaching ini apa. Jangan sampai atasannya maunya goalnya A, ternyata si coachingnya maunya B gitu kan. Terus sayanya nih bingung gitu. Yang mana, jadi harus disepakati gitu kan. Jadi dalam hal ini saya sebagai mediator juga nih di sini, agar mereka tuh sepakat gitu. Ya idealnya sih antara 2 orang ini harus diskusi dulu ya sebelum panggil saya gitu kan. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Di lapangannya masih ada ya coach ya, nego-nego kesepakatan. Ya mereka harus bisa pertemukan. Kadang-kadang atasnya juga kayaknya sungkan kali ngomong ke kliennya atau ke coachingnya, saya yang harus ngomong misalnya gitu ya. Mau ngomong kita bertiga harus sepakat gitu. Oke, berarti mungkin seperti itu ya coach ya, tahap-tahapan ketika suatu perusahaan meng-hire seorang profesional coach ya. Jadi proses di depan ini harus clear dulu ya, antara terkait dengan mereka tuh butuhnya coaching atau enggak. Setelah itu kalau memang dia menyatakan butuh, berarti program coachingnya harus kayak apa, goal coachingnya harus jelas juga, harus clear, harus smart gitu ya, spesifik, measurable, achievable yang kemarin pernah dibahas kan. Iya betul. Gitu, terus time frame-nya gitu. Jadi harus jelas semuanya. Nah kalau di awalnya sudah clear, tentunya akan semakin bisa menunjang proses coachingnya, dan akhirnya keberhasilan coaching akan menjadi lebih baik gitu loh. Lagi ya ke depannya coach. Oke coach, mungkin sekian dulu ya coach ya pembahasan pada sesi kali ini. Baik. Oke coach, mungkin kan karena pembahasan kita mengenai seorang profesional coach nih coach, mungkin teman-teman di sini juga ada yang ingin menjadi seorang profesional coach. Gimana sih coach caranya? Ya, jadi kalau menjadi seorang profesional coach tentunya harus mempelajari kode etik dan 8 kompetensi coaching dengan mendalam ya. Itu termasuk pada saat kontrak awal pun itu ternyata dipelajari loh dalam pelatihan coaching. Jadi teman-teman silakan buka di www.corporaconsulting.com. Silakan di sana cari program sertifikasi internasional berbasiskan ICF ya, coaching. Di situ silakan baca kontennya, isinya. Kalau memang cocok silakan daftar. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan hubungi nomor yang tertera di sana. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share ataupun subscribe channel ini supaya terus tumbuh dan berkembang. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, teman-teman, dan kalau ada pertanyaan boleh banget teman-teman layangkan di kolom komentar ya, supaya di next bisa kita bahas. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Bye.